nanti dia lengket dan akhirnya gosong di bawahnya kan. Kalau udah gosong, teman-teman paksa aduk. Pertama-tama kita kupas kentangnya sampai bersih, nggak ada sisa-sisa kulitnya. Karena nanti kalau udah jadi mashed potato ada kotor-kotoran yang kecil-kecil itu nggak bagus ya. Sekarang kita potong kentangnya gede-gede aja ya. Lalu untuk bawang putihnya kita potong bagian ininya ya. Nih, tuh, seperti ini. Kita potong seperti ini, lalu kita taruh sini, kita kasih minyak, karena kita mau masak di oven ya. Lalu kita tutup nih. Ya. Tuh. Ya. Penting lipat aja, tutup rapat. Nah, sekarang mau kita masukin ke oven nih. Jadi ini selanjutnya kita masak di oven. Kita mau panggang dia sampai dia benar-benar lunak. Jadi untuk ngecek kematangannya sederhana sekali ya. Gunakan pisau kecil aja nih. Kalau kita tusuk begini dia tembus sampai ke bawah potnya, berarti dia udah matang. Dan kalau kita tusuk dia angkat, dia tuh jatuh ya. Tuh, jatuh ke bawah berarti dia udah matang. Sekarang kita cek kematangan bawang putihnya. Jadi kita pencet aja ya. Kalau kita pencet dia udah lembek. Tuh, lembek berarti dia udah matang. Jadi kita pengen dia benar-benar lembek ya. Nih, sekarang kita buka. Tuh, jadi ntar dia ada aroma bakarnya ya, aroma panggangnya. Nih ya, teman-teman tuh lihat tuh. Ini kita potong tadi ya. Tuh, dia akan keluar. Tuh. Ya. Oh, panas sekali nih. Oh. Ya. Ini bawang putihnya udah keluar ya tuh. Ini juga satunya lagi. Oh. Ya. Tuh. Ini udah matang ya. Dan dia harus benar-benar lembek tuh. Seperti bubur. Tuh, teman-teman lihat ya. Dia lembek seperti bubur dan dia beraroma bawang putih panggang. Nah, teman-teman selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan mashed potato-nya ya. Jadi ini kentang yang udah matang ini kita ambil aja nih. Lalu kita hancurkan pakai ini ya. Ini buat pelumat kentangnya. Sederhana sekali, tapi benar-benar berfungsi nih. Ini benar-benar berfungsi, jadi tinggal tekan aja ya. Dia nggak belakar lari kemana-mana, tapi dia bisa menghancurkan ini dengan baik. Ya tuh. Jadi teman-teman hanya tekan ini aja tuh. Ya. Tekan sampai ke dasar potnya. Maksudnya biar semua itu naik ke atas tuh ya. Teman-teman bisa lihat dia naik ke atas ini kan tuh. Ya. Dia tembus dari bawah naik ke atas. Ya. Jadi ini alatnya berfungsi sekali. Kalau teman-teman pengen punya, silahkan aja ya. Ada di keranjang saya. Nah, ini nih tinggal tekan gini aja tuh. Ya. Tekan sampai dasar pennya. Ini yang dibilang mashed potato tuh sebenarnya ini ya, kentang yang di mash. Tuh kan, simple banget ya. Alatnya simple banget tuh, cuman begini doang, cuman berguna sekali. Jadi kalau basicnya mashed potato hanya kentang doang, krim, butter, nutmeg, sama garam, merica ya. Cuman kalau di sini saya tambahkan aroma bawang putih. Ini apinya masih mati ya, tuh. Apinya masih mati ya. Nah, ini saya masukkan krim ya, krim. Semakin banyak krim yang teman-teman masukin, mashed potato teman-teman semakin creamy. Butter, garam, terusnya pala ya. Bubuk pala itu teman-teman kalau misalnya suka pakai, kalau enggak ya. Sebagian orang memang enggak suka bubuk pala ini, tapi standarnya memang seharusnya ada bubuk pala. Tuh sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Ntar dia pahit. Jadi bubuk pala ini kalau misalnya teman-teman enggak suka, mendingan gak usah pakai sama sekali. Nah, setelah semuanya masuk, teman-teman mulai aduk. Ya. Nggak apa-apa ini, nggak usah dinyalain dulu tuh. Nggak usah dinyalain dulu ya. Aduk aja dulu. Tuh. Memang yang enak pakai spatula ini, model-model spatula seperti ini. Jadi itu dia bisa buat neken juga kayak gini, sama buat ngaduknya. Tuh, jadi mashed potato ini tuh, baunya tuh bau bawang putih ya. Kalau teman-teman mau lebih bervariasi lagi, ditambahin keju parmesan cheese di dalamnya, enak sekali. Nah, setelah semuanya udah teraduk rata, baru deh kita nyalain kompornya ya. Nih, jangan lupa apinya kecil aja. Ya, dia sensitif sekali dan harus kita aduk terus ya, jangan ditinggalin. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman kalau misalnya bikin mashed potato, jangan gunakan merica hitam karena kalau merica hitam nanti teman-teman bakal ngelihat bintik-bintik hitamnya itu tuh kelihatan di sininya ya, di mashed potato-nya. Jadi di sini saya gunakan
merica putih ya, tuh. Tujuannya biar nggak begitu kelihatan situnya kan. Makanya boleh dibilang wajib pakai merica putih. Nah, saya tinggal aduk rata deh. Teman-teman bisa rasain dulu nih. Ya, rasain dulu. Ini udah pas, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Tinggal dipanasin aja. Dia kalau terus diaduk ini terus sampai dia panas. Ini roast garlic mashed potato karena di dalamnya ada panggangan bawang putih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai sun-dried tomato di dalamnya, jadi sun-dried tomato mashed potato. Di dalamnya mau ada truffle, kasih truffle di dalamnya, truffle mashed potato. Jadi variasi mashed potato itu banyak sekali. Akhirnya mashed potato kita udah jadi ya. Tuh. Jadi ini simple banget dan rasanya tasty banget. Jadi buat teman-teman yang suka makan Eropa, buat makan steak, buat makan ikan, segala macam yang berbau-bau makanan Eropa, lagi nggak pengen makan nasi, nih pakai ini.